nggak ngerti, makanya Nah, aduh. makanya bagi tahu dia, suruh dia baca biar dia malu dia sama Ya sudah orang-orang itu. malu dia, sudah malu karena saya benar bacaannya. Di ini di apa namanya itu? Di TikTok dia seakan-akan Bang Nandar tuh Apa orang sudah nonton kok lengkapnya seperti apa gitu kan. Kalau cuma framing mah saya juga bisa kalau cuma framing mah. iya. Tap layar guys, tap layar guys. Oke, siap Belaga, Bang Edis Nandar. belag, bubuk. Orang belaga saya pelagu. ini kan Edis ini tuh. lain kali Dia nih saya kasih bocoran. Kalau mau bertanya itu yang original text atau kalau enggak original text kita pakai ini aja. Ini nggak bisa dia, nggak ada siapapun yang bisa jawab ini. Iya, Nih, iya. ini kan saya tanya ini. Baiklah, Iya. aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau dalam bahasa Yunaninya tidak ada, berarti ini ditambahkan. Kenapa ini ditambahkan? Apa yang melatar belakangi? Ini diduga karena malu dengan pernyataan Paulus. Ini nggak ada di dalam bahasa Yunaninya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Bubuk itu. Jadi selama ini orang-orang Oten ini merasa wah ini apologet andalan nih. Di hadapan saya nggak berkutik. Ya gimana nggak berkutik? Gimana dia bisa berkutik? Gak ngerti Ibrani, gak ngerti Yunani, gak ngerti Arabik. Aduh. Saya sebagai penontonnya di tadi malam itu yang nggak suka dengan kata-kata Edis Muhammad penipu. Itu yang saya nggak suka. Makanya saya geram dengan itu. Ya makanya karena dia berkata semacam itu saya tunjukkan yang penipu itu siapa. Ada tertulis yang penipu itu ya mohon maaf itu tadi ayatnya 2 Korintus 12:16. Makanya gini. Ini saya himbau buat kaum muslimin wal muslimat kalau tidak memahami Bible jangan naik. Anda hanya dijadikan permainan. Ya, betul Bang Nandar, Nah, betul. jadi ini saya sarankan ya. Jadi untuk Ya. menghadapi si Edis, jangan modal nekat, jangan modal keberanian, gak Ya, ngerti betul. Ya. Quran, Ya, gak betul ngerti Bang Nandar. hadis, sebentar, gak ngerti Ya, betul, Bible. betul. Kalau si Edis menghadapi yang ngerti Bible, tadi malam buktinya, ada nggak pertanyaan saya yang dijawab? Nggak ada. Lari Dia dia. bilang, Lari dia dia. bilang, Nggak- ya sebentar, dia bilang Nabi Muhammad begini dan begono, saya balikan, ya kan? Saya balikan tuh. Si Paulus berdusta, Roma 3 ayat ke-7. Kemudian si Paulus merampok, ada ayatnya. Nggak bisa membantah dia. Makanya Bang Nandar malam tadi saya kalau yang mau masuk room Edis itu kalau tidak punya dasar ndak usah naik, aku bilang begitu Bang Nandar. Iya, Bikin itu sakit hati saya dengarnya gitu. yang saya herankan ini kenapa sih ada orang-orang Islam yang nggak ngerti semuanya ya, nggak ngerti Bible, Ya, betul. kok nekat gitu. Nekatnya apa? Dijadikan permainan. Kalau Dijadikan sama permainan. saya udah nggak berkutik dia, kalau sama yang lain adem silahkan ya. Kalau sama saya nondor ber. Dia sama Bang Nandar agak takut. Dia mencari mangsa Iya. muslim-muslim, ya muslim-muslim awam yang dia cari. Buat Iyalah, maksa dia. Dia cari bukan hanya dia si ibarat Edis bang. dia ibarat serigala mencari mangsa dengan Iya. cara muslim yang rendah ilmu. Itu cara Carinya Edis. domba ya, serigala itu carinya domba. Kalau menghadapi Ya. singa dia takut ya. Mundur dia, lari dia. Kayak tadi malam kan masalah waktu yang terakhir itu katanya mau antar anak sekolah lah, mau beginilah begitu 30 menit lah katanya. kabur dia. Mau lari dia. Alasan Bang Nandar, Bang Edis itu cuma taunya beraninya sama muslim yang awam itu, yang Tapi tidak tahu hukum, tidak tahu mengerti ini Ya, itu. Ya, Iya. orang yang nggak pandai agama, dia memang Bukan agama, ya. cari orang yang nggak pandai agama untuk mangsa dia. Tapi Betul, saya salut sama Bang Nandar ini. Dia berani betul, dia mampu betul menjawab. Cuma yang saya nggak suka tadi malam itu sama Edisnya, waktu dia ditanyain sama Bang Nandar kayak tadi barusan yang ditunjukin, dia memang lari. Nah di situ saya tidur.
Dia nggak mau, sudah berarti dia sudah jelas kalah dia. Iya. Iya. Tapi Ini berdebat dengan Bang Nandar itu dia tidak emosi, santai, jawab Nah, jawabannya itu dengan sesuai fakta gitu. Aku saya suka dengan Bang Nandar itu. ya, ini teman-teman ya. Banyak jadi ada pro dan kontra. Ada teman-teman yang mendukung saya berdebat dengan si Edis, ada yang tidak. Mohon maaf. Iya, iya, iya. Saya waktu saya masih di Apologet Islam Indonesia, guru-guru saya itu kayak Bang Juma, jangan berdebat dengan Edis, dia cuma menghujat. Apa saya ikutin tuh, ya kan? Kemudian setelah saya renungkan, ini kalau kita tidak counter, pasti banyak Muslim yang goyah gitu kan, ada yang goncang lah. Iya. Kemudian saya bertanya sama Ustadz Wapi, Ustadz gimana nih Ustadz? Kita menghadapi Edis itu gimana? Wajib Gus, wajib kita hadapi. Karena kalau bukan kita siapa? Ya. Jadi betul. karena Ustadz Wapi ini adalah ulama muda, saya oke Ustadz kalau gitu saya siap hadapi. Nah, jadi memang ada pro dan kontra. Cuma kita harus ada maslahah mursalahnya. Nah, saya lihat ini manfaatnya lebih banyak daripada sekarang gini. Oten-oten kan membanggakan Edis, selama ini muslim-muslim yang naik, mohon maaf ya, bukan Iya. apologet, bukan debater, itu dibodoh-bodohi. Nah, saya nggak mau ada kaum muslimin yang goyah iman. Makanya harus saya hadapi. Nah, setelah dihadapi banyak tuh muslim yang mengapresiasi saya. Bang Nandar terima kasih. Saya awalnya ragu, sekarang sudah mantap lagi. Jadi teman-teman, jangan kemudian kita menghakimi, jangan kemudian kita menjudge siapapun. Nawaitu saya adalah membentengi umat Islam dari segala pemurtadan. Bayangkan, yang nonton si Edi 10.000 orangan. Andaikan yang nonton 8.000 muslim, yang nggak ngerti apa-apa, ya, yang nggak ngerti Islam, yang nggak ngerti Bible, bisa goyah itu. Minimal meskipun tidak murtad, ada syak, ada keraguan. Nah, Betul. makanya saya hadir untuk meluruskan semuanya itu, minimal orang tahu ternyata yang penipu, yang licik itu adalah ini. Gitu. Jadi ini silahkan kalau Anda suka dengan live saya tonton, kalau nggak suka ya silahkan. Masing-masing kita punya niatan masing-masing. Saya Kalau niatnya saya- bukan untuk apapun, tetapi niatnya untuk mardotilah, untuk membentengi umat Islam. Kalau Kalau saya bukan begini, saya, kalau bukan Ustadz Wapi, kalau yang bukan yang lainnya, terus siapa lagi yang mau menghadapi? Kan harus ada. Ya. Kalau Ustadz Wapi adalah Ustadz yang ngerti Quran, yang ngerti hadis. Kalau saya yang ngerti Bible, ngerti original text. Jadi harus ada yang mengkanter. Kalau bukan kita nanti nggak ada pembanding. ya Ustaz, lawan terus Nah, hantam Bukan dia. kita Dia kasih panggung. dia bukan firman dari Yesus, tapi firman dari Dajjal. Dia mau menjatuhkan agama Islam. Intinya dia mau menjatuhkan agama Islam. Artinya dia Dajjal lah. Cuma berapa minggu ini saya selalu melihat kontennya Bang Nandar, tapi dari dulu-dulu tuh selalu melihat Bang Suma gitu. Selalu malam kalau ndak melihat Bang Suma tuh Ya, kepikiran Bang Juma, gitu. Soalnya, ini teman-teman. Ya. Jadi Bang Juma, saya, Ustadz Wapi, iya, waktu ya, Ustaz dan juga. semuanya, Ustadz Sugi dan semuanya, itu satu barisan, satu perjuangan. Oh, bagus Jadi Bang. teman-teman jangan membedakan Bagus, kami bagus. satu sama lain. Karena kita itu bagaikan satu tubuh. Tidak semuanya berfungsi sebagai mata, tidak semuanya berfungsi sebagai telinga, tidak semuanya berfungsi sebagai mulut. Ada yang berfungsi sebagai hidung. Hidung kalau disuruh melihat nggak bisa. Mata kalau disuruh mencium juga nggak bisa. Nggak bisa, betul. Kalau Bang Juma ini ahli ilmu, ya kan? Beliau retorikanya bagus, khotbahnya bagus, suaranya enak, ya. Ustadz Enak, Wapi ya. ahli Quran, ahli hadis, ya kan? Ahli hadis, ya, betul. Saya nggak ahli apa-apa, tapi minimal saya bisa baca Ibrani, baca Yunani, baca Aramaik, ya kan? Nah, jadi kita adalah saling melengkapi satu sama lain. Yang penting kita tidak boleh merasa lebih daripada yang lain. Karena merasa lebih daripada yang lain itu adalah dosa makhluk kepada Sang Kholik. Ustaz, Ketika maaf Ustaz. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis bersujud kepada Adam,
Iblis mengatakan ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani minar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin. Ya itu yang penting, kita nggak boleh merasa lebih baik dari siapapun. Gitu. Ya betul. Oke Ustadz, Arjun minta maaf. Ya. Arjun mau turun dulu mau mandi. Cuma Arjun tadi mau menyampaikan Siap, semangat buat Ustadz. Hajar terus Dajjal itu. Jangan bagi hidup Dajjal itu. Itu musuh Islam itu. Siap. Terima kasih Bang Assalamualaikum. Arjun. Assalamualaikum. Saya juga izin turun. Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi. Siap. Makasih juga Bang Hong Pai Hong. Makasih. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jeder Edis Bubuk. Aduh. Edis Bubuk. Oten ini memang boloho ya. Nabi Muhammad boleh mendusta dalam 3 hal. Negara manapun pasti melakukan hukum itu. Lah, kalau si Paulus baca Roma 3 ayat ke-7, membolehkan dusta dalam setiap hal. Rasul Paulus itu membolehkan dusta dalam setiap hal. Baca Roma 3 ayat ke-7, baca 2 Korintus 12:16. Kalian ini tolonglah, kalau punya hati dibuka hatinya. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku. Kata Yesus, balok selumbar balok di matamu selumbar balok di matamu tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Ajaranmu itu loh, Roma 3 ayat ke-7. Apabila segala dustaku demi kemuliaan Tuhan, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Tuh, berdusta untuk kemuliaan Tuhan itu enggak dihakimi sebagai orang berdosa. 2 Korintus 12:16. Aku bukanlah suatu beban lagi buat kamu, tetapi dalam kelicikanku aku menjerat dengan tipu daya. Itu menipu, melicik. Kalian enggak protes. Segala hujatan kalian terhadap Islam dijawab oleh kitabmu sendiri. Jeder, tepuk tangan, semar mesem. Buka hatimu, sedih. Assalamualaikum Bang Nanar. Mohon maaf. Barkoba wajib open cam, brother. Anda Oh, sudah bisa open jangan. Saya cuma ini yang edisi ini kan udah ada di PT Mohon maaf, saya. Pak Bang Barkoba, mohon maaf ya. Aturan Nggak, tetap sebentar aturan. saya yang itu yang video edisi itu yang dari Abang itu. Apa? Ah, itu yang saya rekonstruksi ulang. Mana nggak ada? Ini yang di PT saya, nanti lihat ya. Nanti lihat ya. Gimana? Ya, Ini yang lama ini, maksudnya ini nih. Padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya kalau saya baca. Iya. Baik. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Bang? Halo Bang, mohon maaf Bang ya, karena hukum tetaplah hukum, aturan tetaplah aturan. Yang belum bisa open cam, yang sudah bisa open cam wajib open cam. Mohon maaf ya. Ini berisik. Salah. Saya prioritaskan yang bisa open cam. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku, sehingga kau. Aduh Pak, mohon maaf berisik banget Pak. Aduh, nanti aja Pak ya. Berisik saya nggak suka kalau berisik itu Pak. Jadi kalau berisik mohon maaf ya teman-teman ya.
Oke, brother, open cam, brother. Antum sudah bisa open cam. Silakan. Halo, brother, salah naik kah? Halo, baik. Mohon maaf teman-teman ya, kalau naik ke room saya jangan di jalan, jangan lagi di kendaraan ya. Tolong patuhi. Dan tolong di-follow nih akun saya yang Semar ini. Ini Semar itu buat ngomong. Karena kalau saya ngomong langsung itu di-report sama mereka. Open cam, dan Ajuma, wajib. Pencet bang. Kita mau open cam. Ini yang suka ngerekam saya nih, bagus nih. Di share. Kalau ada momen yang bagus direkam, dibuat di TikTok, bagus dan Ajuma. Bubuk edis. Dalam. Nuaning. Wah, ini belum bisa open cam. Berisik kali nih. Halo, Kristen atau Muslim? Oke, mungkin salah naik ya, saya turunkan. John, Yanto, Muslim apa Kristen? Wajib open cam. Anda sudah bisa open cam. Halo? Salah naik lagi kah? Ini banyak yang salah naik nih. Ini mataku lagi merah nih. Ya, kayak ini aja. Buka hatimu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oten, Edis semalam bubuk. Oten malu dibuat Edis. Tidak bisa menjawab. Assalamualaikum bang. Ya silakan ya, waalaikumsalam. Bang ini cara open cam-nya? Gini, saya hanya mewajibkan orang open cam bagi siapapun yang sudah memenuhi syarat untuk open cam. Nah, antum ini belum memenuhi syarat untuk open cam, gak apa-apa. Jadi syaratnya itu yang memenuhi syarat open cam. Kalau antum followernya baru 1, 2, 3, 4 sampai 100 itu belum bisa open cam. Nah, antum belum memenuhi syarat untuk open cam. Jadi tetap dalam keadaanmu yang sekarang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Halo? Halo. Ya. Ada yang mau disampaikan? Kan ini apa ya Bang Nandra, kan Allah kan berkata dalam Al-Quran ya, yang dimana Isa Ya, itu sudah antum Kristen atau Muslim? anak-anak Islam. Ya. Ya jadi kan kalau Allah Ta'ala gitu, Allah berkata dalam Al-Quran gitu kan, fi kitabil karim, yang dimana Allah mengatakan Isa itu tidak disalib gitu kan. Saya mau nanya aja nih, saya pengen melurusin iman saya aja gitu ya. Nah, kan ada juga yang berkata kayak bagaimana dengan saksi mata pada kala itu gitu, atau bagaimana dengan saksi mata yang melihat gitu. Nah, saya mau tanya aja gitu. Kan kalau Al-Quran sendiri kan mengatakan tidak disalib, tapi kan ada yang mengatakan bagaimana dengan saksi mata pada kala itu gitu. Siapa yang menyaksikan? Ada yang bilang kayak muridnya Nabi. Nggak ada. Ada yang mengatakan semua murid Yesus tunggang langgang ketika Yesus ditangkap.
Nggak ada saksinya. Jadi waktu pada saksi penyaliban itu Ini nih, tidak ada sama sekali. saya nggak mau berbicara dusta. Ya, saya tunjukkan datanya. Jadi ketika Yesus ditangkap itu, semua murid melarikan diri. Hmm, hmm, hmm. Oke, Markus. Ada ya. Kita lihat nih. Markus 14:50, kemudian semua pengikut Yesus meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi fakta sejarah memang Yesus tidak disalib. Saya tunjukkan bukunya ya. Baik. Terima kasih Mas ya. Ya, Mas ya. saya mau pengen Saya bertanya. tunjukkan bukunya ya, sebentar ya. Saya nggak dengar suaranya ini, saya copot. Nih. Ini lebih tua, brother. Dengar saya nggak? Ini lebih tua daripada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Namanya Injil Basilides. Basilides ini hidup pada tahun 117 sampai 138 Masehi. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu abad keempat baru ada tuh kitab Injil. Nah ini, menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon pada saat penyaliban. Pada saat penyaliban, Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Ini sejarah Kristen, brother. Sejarah pada tahun 117 sampai 138. Makanya Allah mengatakan mereka itu saling berselisih paham karena nggak ada saksinya. Ini sejarah yang paling tua. Ini Injil yang paling tua daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Paham sampai di sini? Paham Mas, soalnya kan kalau di Al-Quran kan di An-Nisa 157 kalau nggak salah ya. Iya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin Subbihalahum ya. Kan itu kan jelaskan tidak disalib kan. Nah, saya cuma pin bertanya aja. Soalnya waktu itu saya pernah lihat gitu FVP masih di mana. Atau gini aja. Nih, ya karena di dalam Bible juga Yesus itu berubah rupa. Nih saya tunjukkan. Nah, jadi sama sesuai Al-Quran. Yesus berubah rupa. Berubah rupa. Atau antum lihat YouTube saya ya. Nih, lihat ini ya. Apa coba dilihat ini? Matius 17 ya, pasal 17 ayat 2. Apa tuh? Dibaca. Lalu Yesus berubah rupa di depan. Nah, kenapa? Untuk apa Yesus berubah rupa? Karena sesuai dengan sejarah yang tadi saya baca. Karena ada orang yang dibentuk dan diserupakan dengan Yesus. Makanya Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain. Lalu Yesus berubah rupa. Ketika yang sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Tuh. Saya tunjukkan lagi. Markus 12 ayat ke-16. Sebentar ya. Markus 16 ayat ke-12 kalau tidak salah. Nah, coba perhatikan ini. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Yesus menampakkan dalam rupa yang lain. Atau gini aja, lihat perdebatan saya dengan para oten di YouTube ya. Saya tunjukkan dulu. Jonathan Nandar. Biar ini, lihat di YouTube saya bang. Lengkap itu. Iya. Ya sambil ngabuburit lah. Iya. Iya.
Bentar ya. Saya tunjukkan nanti ini lengkap. Kalau perdebatan kan ada bantahan, ada sanggahan. Iya, iya. Bentar. Bentar ya. Bentar saya cari yang paling efektif. Nih. Nih teman-teman ya. Ini nih lihat nih YouTube saya nih. Lihat YouTube saya. Nah, perhatikan ini. Mana ya penunjuk saya ini. Aduh, penunjuk saya mana tadi? Nah, ini nih. Nih di YouTube saya nanti Anda lihat nih. Ini dengan bom-bom. Fakta Nabi Isa tidak disalib. Nah, kan? Nih, data akurat Yesus tidak disalib, ditonton di YouTube saya. Contoh ini. Baik Mas, terima kasih Mas. Ya, ini judul, ini thumbnailnya. Bukti akurat Yesus tidak disalib, mengungkap fakta secara akademis. Ya, data akurat Yesus tidak disalib. Ini di YouTube saya tunjukkan YouTube saya. Tonton YouTube saya sambil ngabuburit. Siap Mas, siap. Ya, sebentar. Ya. Nah ini nih. Nama YouTube-nya Yonatan Nandar, ya. Ini Yonatan Nandar. Nanti cari aja di video. Ini ada beranda, ada video Yesus tidak disalib Yonatan Nandar. Itu ada. Silakan ditonton. Ini banyak perdebatan saya dengan para pendeta. Ya. Kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad. Nah, video debat dengan si Edis juga ada tuh, bubuk si Edis. Nah, kalau mau berbicara tentang Nabi Muhammad, bentar ya. Nabi Muhammad di dalam Alkitab juga ada. Ini 12 hari yang lalu, ditonton di YouTube saya, lengkap itu. Pendeta semuanya bubuk kalau debat dengan saya, ada di YouTube. Ya, terima Ya. kasih Mas. Oke, makasih sama-sama. Jadi lihat di YouTube Yonatan Nandar, lengkap. Mau Yesus tidak disalib, kemudian konsep ketuhanan, jaminan keselamatan, semua ada di YouTube Yonatan Nandar. Di subscribe, like, comment, share. Tidak. Ya, soalnya saya lagi gitu ya. ini aja sih Mas kan untuk mempertebal iman kan. Saya juga Iya, makanya. belakangan ini saya nontonin kayak Dr. Zakir Naik atau Ahmad Daidat video-video lama kan ya. Jadi Iya, ini video saya baru ini Yonatan Nandar. baru kenal sama Mas ini. Yonatan Nandar. Kemarin tuh lewat di FYP gitu siaran langsung gini. Jadi saya ingin bertanya aja soalnya sempat ada di mana video itu orang Eropa ya, di mana dia tuh seperti apologet kayaknya. Dia apologet, dia tuh berdebat gitu dan dia mengatakan bagaimana dengan saksi mata dan saya baru kepikiran gitu kan. Nah, ini saya ingin bertanya ke Mas. Gak ada Bible itu saksi mata, brother. Iya, iya. Itu bukunya ada tuh. Nah, ini belakang saya itu buku Bible semua tuh. Tuh, itu yang putih tuh, ada tuh. Iya, iya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak jelas siapa yang nulis. Saya bisa tunjukkan itu. Ya. Baik, nah, baik. biar lebih ini antum buka YouTube Yonatan Nandar. Baik. Nah, dibuka YouTube Yonatan Nandar. Semua perdebatan itu ada di situ. Yesus tidak disalib ada, jaminan keselamatan ada. Pokoknya semua ada di YouTube Yonatan Nandar. Karena kalau live TikTok setelah selesai live, udah nggak bisa diakses lagi. Iya, iya. Nggak ada rekamannya, nggak ada yang terupload gitu, nggak ada. Nah, kalau di YouTube Yonatan Nandar ada tuh pembahasan Yesus tidak disalib sudah berulang kali saya sampaikan. Data dan faktanya lengkap. Nah, gitu Bang. Baik, baik. Oke ya. Gitu. Oke. Makasih ya. Terima kasih, Mas, Subscribe ya. YouTube Saya saya. izin turun ya. Langsung OTW ke YouTube saya sambil ngabuburit sambil nunggu asar ya. Makasih. Siap, Mas, siap, Mas. Yuk. Begitu teman-teman, di YouTube saya itu lengkap. Debat dengan si Edis ada, dengan Bom ada, dengan siapa aja ada, dengan Mikana ada. Di subscribe, jangan pelit. Bulan puasa itu harus dermawan. Subscribe aja nggak mau. Apalagi saya minta paus, minta subscribe aja kadang pelit. Biar nggak bertanya-tanya gitu loh. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya. Taufik, open cam, brother, wajib. Karena antum sudah bisa open cam.
Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk naik. Ini mau kenalan sama Kang Jonathan Siap, siap. Nandar. Ya sekalian mau diskusi juga mungkin. Ini Kristen atau Muslim Abang? saya udah jelas Muslim. Ya, Alhamdulillah ya Rabbal karena Alamin. banyak oten nyamar gitu. Namanya Taufik tapi aslinya oten. Ya itu si Taufik tuh. Iya Ada bahkan namanya Tuan Logika. Nyanyi-nyanyi sekarang udah nampak jelas kekafirannya. Dia iya nyanyi-nyanyi lagu Kristen, Tuhan Yesus itu dahsyat loh. Kata saya, wah, Iya, masya Allah, Kang. ini Allah menunjukkan si Taufik ini memang kafir itu, waliyauzubillah ya. Karena dia sudah terang-terangan loh, nyanyi-nyanyi memuji Tuhan Yesus. Iya Kang, sebenarnya kalau saya sih ngelihatnya risih juga sesama kami ya. Kami kan orang Riau kan. Saya baru lihat juga itu tadi. Gitu Tapi kan. kalau usah dibahas bang, Iya, nggak ada izin, manfaatnya izin. bahas di Silogi. Iya. Apa yang mau disampaikan bang? Ini jadi saya kan sering ngikuti acaranya Kang Jonathan Nandar ini, kemudian Bang Zuma juga. Suaranya Iya. kecil bang. Kecil ya? Nah kayak gitu deket. Nah, Oke, iya. Jadi ada sedikit yang mungkin saya sampaikan, apakah ini salah, apakah benar. Cuma ini penilaian saya saja. Karena kita Ya, kan Bang. belajarnya kan pedoman kita itu Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa yang namanya Nabi Isa itu kan tidak disalib. Dan kita bahkan kalau ada yang lebih dari 100% kita lebih percaya kepada Al-Quran. Ya, jauh lebih percaya. Karena kita tahu sama-sama tahu sendiri bahwa apa yang dipegang oleh mohon maaf kaum sebelah itu udah jelas semuanya seperti surat kabar gitu kan. Jadi di sini saya ada menyimpulkan seakan-akan yang mereka percaya itu yang namanya Y itu atau J itu kalau pemahaman saya sepertinya ada 3 yang di dalam Bible itu jadinya. Saya kasih contoh, yang J yang dimaksud pertama itu adalah Nabi Isa. Kemudian J yang dimaksud kedua itu adalah yang disamarkan, yang disalib itu J yang kedua. Dan J yang ketiga itu di pemahaman saya adalah roh yang kita anggap sebagai iblis itu mungkin juga ada nama lainnya. Itu yang menyamar menjadi J, mungkin yang ditemui oleh P di Pulau Patmos. Mungkin seperti itu. Apakah ini salah ataukah bagaimana cara pemahamannya? Karena yang jelas Bible ini juga kan tidak semua diedarkan dan tidak semua juga diterima oleh kaum kafir ini. Ya, contoh seperti Barnabas dan sebagainya. Nah, jadi mereka kan cuma mengikuti apa yang mereka dapat di Bible yang beredar sekarang, walaupun itu juga sudah Siap. berubah-ubah dan banyak bertambah. Pertanyaannya juga, bang, ya. Nah, pertanyaannya apa bang? Ya, apakah kira-kira Akang sama Baik. memahami Saya- seperti saya bahwa J itu ada 3? Baik, saya sampaikan khutbatul haja. Khutbatul haja itu adalah khutbah Rasulullah di Haji Wada. Ya, Rasulullah SAW bersabda itu ketika Haji Wada. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan itu adalah firman Allah dalam Quran. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk itu adalah petunjuk Rasulullah SAW. Jadi kalau kita membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma solabuhu walakin subihalahum, ya sudah final itu, gak bisa diganggu-gugat. Nah, adapun setelah saya mempelajari kekristenan, mempelajari sejarah, mempelajari Bible, saya hakul yakin kalau yang disalib itu adalah Yudas Iskariot menggantikan Yesus. Ya, benar. Gitu. Ya, jadi yakinnya saya bahwa Yudas lah yang menggantikan Yesus itu bukan karena apapun, tapi karena data di dalam Bible itu sendiri.
Adapun Y yang berikutnya apa itu? Itu nggak ada korelasinya dengan penyaliban, saya rasa. Yang ada korelasinya dengan penyaliban itu adalah Yesus diangkat ke langit, yang menggantikan Yesus adalah Yudas Iskariot. Itu fakta Alkitabiah. Kak, saya sudah sering berdebat dengan orang Kristen, sudah saya sampaikan kalau mau nonton perdebatannya, lihat di YouTube saya Yonatan Nandar. Banyak video perdiskusian saya tentang apa? Tentang penyaliban, bahwa penyaliban Yesus itu adalah sesuatu yang tidak benar. Memang ada bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Ya. Ya, begitu Bang Taufik. Ya, itu kemudian yang ada yang di Pulau Patmos itu kan itu berarti si Lucifer atau banyak yang menyamar dari kaum Iblis. Ya, Ya, benar. kalau ini harus kita bedakan. Kalau di Pulau Patmos itu tidak ada korelasinya dengan penyaliban. Oke, ya. Nah, kalau di Pulau Patmos itu diduga Lucifer memang. Beelzebul, iblis. Ya. Yang ngaku-ngaku akulah Alfa dan Omega. Begitu. Itu menurut Alkitabiah. Ya, jadi artinya pemahaman yang saya ini kan berarti sepertinya mirip juga sama Kang Yonatan Nandar ini gitu kan. Ya. Ya, cuma ya memang kadang hal yang mereka pahami itu sepertinya mohon maaf ya menggelitik juga bagi kita gitu kan sebenarnya. Ya. Tapi ini apapun dia ini sekedar menambah keimanan kita, ya, menambah keimanan saya gitu. Ya. Boleh Pak. Siap. Jadi jadi kalau abang mau lihat aja di YouTube saya, ya Siap, teman-teman Pak. juga Ya. sama. Ya. Di YouTube saya itu lengkap, ya. Kalau ini perdebatan dengan siapa lengkap. Bentar, saya hilangkan dulu efeknya ini. Efeknya mengganggu. Ya, ini lengkap nih perdebatan saya di YouTube. Ya. Lengkap. Bentar, saya lihat nih, lengkap di YouTube. Dengan si RK, dengan si Bom Bom, ini lengkap di YouTube. Dengan para pendeta, ya. Saya tunjukkan nih, ada pendeta dari Timor Leste yang kalah debat dengan saya, ada di sini juga. Iya, Kang. Saya tunjukkan mana pendeta Timor ini. Terbang ya, saya tunjukkan. Semua perdebatan ada di sini. Nah, tuh, dilihat aja di YouTube Yonatan Nandar. Debat dengan para pendeta ini ada nih. Ya teman-teman ya. Nih, ini orang ini pendeta bubuk dengan saya. Detik-detik pendeta tergoncang iman, usai terbukti Yudas disalib gantikan Yesus. Nah, ini Bapak juga bagus nih buat teman-teman yang apa namanya mau melihat perdebatan saya dengan pendeta. Ini pendeta dari Timor ya, dari Timor Leste atau dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur, saya lupa nih. Dari NTT kalau nggak salah. Pendeta Nehemia kaget luar biasa, naskah Alkitab bahasa Suryani, Yudas disalib. Yesus yang tidak disalib, kalau Yudas disalib. Detik-detik pendeta tergoncang iman usai terbukti Yudas disalib gantikan Yesus. Nah ini teman-teman ya, ini pendeta nih, pendeta Ohomia, pendeta Nehemia, bubuk Pak. Jadi buat teman-teman yang mau menonton, ini yang nonton sampai berapa ini? Sampai 98.000. Bubuk pendeta ini 1 jam 33 menit. Pendetanya nggak bisa baca Yunani, nggak bisa baca Aramaik, nggak bisa baca Ibrani. Bubuk sama seperti Edis. Nah buat Bang siapa itu tadi, Bang Yahya, kalau mau lihat ini ada. Pokoknya teman-teman lihat di YouTube saya, Yonatan Nandar. Lengkap di situ. Nah ini, detik-detik pendeta tergoncang iman, usai terbukti Yudas disalib gantikan Yesus. Ini pendetanya sampai melohok, sampai terbengong dengan kehebatan saya. Sampai, tuh kan sampai diripot sama Otan, tuh, layar saya tuh. Sampai diripot, ini nih. Sampai mau nangis dia. Ya.
Gitu. Ini ada di YouTube saya. Silakan di subscribe YouTube saya. Oke, siap Kang. Oke, makasih. Ada lagi? Oke, paling yang ini Kang, memang berharap seperti Kang Nandar, Ustadz Wafi, kemudian Ustadz yang Yusuf PI, ini juga sepertinya yang wanita satu itu perlu di counter juga kelihatannya. Siap. Ya. Mikana nggak berani sama saya. Iya. Si Ya. Joseph nggak berani, si RK nggak berani. Ya, karena memang kita lihat pun pemahaman mereka terhadap ini gitu kan, terhadap Bible mereka juga minim, dan mereka hanya membalik-balikkan kalimat saja dan membuat malu kaum muslim gitu kan. Ya, cuma Siap. kalau kita kan nggak bakalan naik kita ke tempat seperti itu, karena kita melihatnya saja sudah nggak ini gitu kan. Cuma kadang lewat-lewat di sini, lewat-lewat di TikTok kita ya, kita scroll lewat gitu aja. Cuma kalau ngehapusnya juga kan enggak ini juga caranya gitu kan. Ya, Siap. mungkin itu Oke, saja. Bang Taufik, makasih aja ya Bang Taufik, makasih banyak. Siap, Jadi Kang. kalau mau melihat perdebatan dengan saya bisa dilihat di YouTube. Makasih Bang Taufik, salam selalu, sehat senantiasa, mudah-mudahan puasa kita lancar sampai sebulan dan kita dipertemukan dengan bulan puasa tahun-tahun berikutnya. Amin. Makasih ya Bang Taufik. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, ini perdebatan saya masalah Yesus tidak disalib ada di YouTube. Ya. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Oh, aduh, kenapa nih? Oh, aduh, di-report nih. Kameranya udah. Aduh. Waduh, di-report. Kenapa nih nonton-nonton? Ya ampun, kamera saja di-report. Waduh.